Kehamilan kembar non-identical twins atau istilahnya kembar tidak identik dengan dua plasenta dan selaput amnion atau selaput ketuban yang memisahkannya tebal ya. Jadi terbentuk dari dua siklus ovulasi yang berbeda dan terjadilah pembuahan di mana masing-masing janin ini memiliki sifat yang berbeda. Juga kelaminnya bisa berbeda satu sama lain ya, bisa cowok-cowok, bisa cewek-cewek atau cowok-cewek ya. Jadi pengertiannya non-identical itu artinya mereka bukan dari proses membelah diri dari satu sperma dan satu sel telur, tapi terjadi akibat pembuahan dalam dua sel telur dan dua sperma pada satu masa ovulasi bisa terjadi 2 kali gitu. Ini tipe kembar yang paling aman karena dia tidak terpengaruh satu sama lain ya, kamarnya masing-masing berbeda. Jadi tidak saling berebutan makanan. Dan plasentanya itu masing-masing menyerap nutrisi dari si ibunya ini secara mandiri. Berbeda kalau kembar yang identik itu kembar yang paling bermasalah dengan plasenta cuma satu dan mereka bisa sharing berebut makanan gitu ya. Jadi kembar non-identik itu resikonya lebih kecil, ya relatif tidak bermasalah. Hanya memang kita selalu harus memastikan kedua pertumbuhan janin itu ya seimbang, ya jangan sampai terjadi diskrepansi atau pertumbuhan yang perbedaannya terlalu jauh. Ini sekitar 11 minggu, ya. Tetap kita harus memantau semuanya dengan teliti, detak jantungnya kita pantau. Jangan lupa melihat tengkuk leher, NT, nuchal thickness, juga melihat nasal bone-nya ya masing-masing. Dan kita lihat satu persatu ya seperti ini, yang sebelah kiri dulu, kemudian baru kita yang kanan, kita perbandingan ukurannya ya. Jadi kalau mereka kembar non-identical ini kita harus lihat apakah perbedaan masa ovulasinya itu terjadinya berjauhan. Jadi kita bisa ukur dari ukuran kroram length atau panjang janin ini dari keduanya. Janin A terus kita bandingkan dengan janin B. Ternyata perbedaannya cuma 1 hari saja. Ya, jadi nyaris tidak ada bedanya antara kedua janin ini. Ya, jangan lupa kita amati keduanya. Nuchal thickness-nya kita lihat, ini kita lihat dari sisi bagian belakang ya, ini bagian NT atau tengkuknya. Selalu kita lihat, selalu diukur. Kemudian janin satunya juga kita konfirmasi NT-nya. Perhatikan semua struktur dulu ya, struktur kepala, kemudian detak jantung kita tadi sudah lihat ya. Nah ini kita coba tampilkan kedua janin dalam pose bersama, mungkin bisa berdekatan ya. Kadang cukup susah juga kalau melihat mereka berdua langsung dalam satu frame gambar ya. Ini kita sementara kita lihat dulu NT-nya yang kedua juga normal. Nah ini kita coba tampilkan keduanya. Ini kita sedang lihat struktur kepalanya ya, struktur kepala tadi yang bentuk otak seperti kupu-kupu itu ya. Struktur otak awal bayi. Nah ini kemudian kita lihat aliran jantungnya. Kelamin kalau minggu segini mungkin belum terlalu bisa kita lihat jelas.
Nah, ini struktur jantung dari janin yang pertama, kita lihat aliran darahnya. Nah, kemudian kita coba amati. Kelaminnya mungkin sudah terlihat ya, tapi masih cukup sulit ini. Nah, itu di antara kaki, belum bisa kita yakin. Maka kalau minggu seperti ini sebaiknya sih jangan dulu kita pastikan untuk melihat kelamin bayi ya, terlalu awal masih. Nah, ada pemeriksaan yang bisa kita lakukan yaitu non-invasive prenatal test khusus untuk bayi kembar. Jadi sudah dimungkinkan untuk menganalisa genetika bayi-bayi kembar, melihat kelaminnya salah satunya apakah ada yang cowok gitu. Dan untuk mendeteksi apakah di antara kedua janin ini ada yang membawa suatu kelainan genetik ya, kita bisa melakukan dengan NIPT test khusus untuk NIPT twins. Ya. Nah, kita perhatikan ini kedua bayi kembar ini non-identik ya, dalam satu frame yang sama ya, keduanya tampak normal.